Guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat saat itu, jantung Feng Xuan berdebar kencang. Perasaan gelisah tiba-tiba muncul dalam dirinya. Sebuah intuisi yang menjadi lebih akurat seiring dengan peningkatan kultivasinya. Ia menatap Yang Ke dengan mata terbelalak, hanya untuk melihat ekspresi Yang Ke tiba-tiba berubah serius. Tangannya dengan cepat membentuk seket tangan yang aneh. Aura yang tak terlukiskan terpancar darinya, begitu dalam dan misterius sehingga bahkan Feng Xuan pun tergerak. Tak mampu menahan keinginan untuk menyelami dan memahaminya. Teknik rahasia macam apa ini? Wajah Feng Xuan langsung berkerut karena terkejut dan ragu. Meskipun secara naluriah ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ia tak bisa menekan kegembiraannya. Menatap dengan seksama, ingin mengerti. Dalam sekejap mata, segel tangan Yang Ke selesai. Tanda misterius itu melayang di depannya, yang kemudian ia lepaskan dengan pukulan telapak tangan. Tahun-tahun layu dan berkembang seperti mimpi. Suara Yang Ke yang dalam seperti suara pemanggil jiwa dari purgatorium bergema di telinga Feng Xuan. Ekspresi Feng Xi berubah drastis dan dia berseru ngeri. Kekuatan ilahi Kaisar Agung Waktu. Jelas tidak seperti seniman bela diri biasa. Feng Xuan adalah ahli alam Kaisar tingkat 3, pemimpin sekte Wenqing dan keturunan Kaisar Agung Waktu. Oleh karena itu pengetahuan dan pengalamannya sangat luas. Begitu Yang Ke melepaskan gerakannya, dia langsung mengenalinya sebagai kekuatan ilahi dan teknik rahasia Kaisar Agung Waktu yang pernah terkenal. Jantungnya berdebar kencang, wajahnya dipenuhi kengerian. Namun matanya bersinar dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Kaisar Agung Waktu dikabarkan sebagai satu-satunya Kaisar Agung yang telah memahami hukum waktu. Sepanjang miliaran tahun batas bintang, dialah satu-satunya tanpa tandingan. Tokoh-tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah telah mencoba memahami hukum waktu, tetapi mereka bahkan tidak dapat melewati ambang batasnya, menunjukkan keanehan dan misteri hukum ini. Feng Xuan mengira bahwa dengan jatuhnya Kaisar Agung Waktu, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memahami hukum waktu lagi. Namun sekarang, ia benar-benar telah melihat kekuatan ilahi unik Kaisar Agung Waktu di tangan Yang Ke. Bukankah ini berarti Yang Ke telah memperoleh warisan Kaisar Agung Waktu? Jika tidak, bagaimana mungkin ia bisa melepaskan segel waktu yang cepat berlalu? Untuk sesaat, Feng Xuan merasakan campuran iri hati, cemburu, dan sedikit kengerian. Emosinya sangat kompleks. Saat segel waktu yang cepat berlalu muncul, Feng Xuan tahu ia telah meremehkan kekuatan Yang Ke. Di bawah pengaruh kekuatan hukum yang aneh itu, ia merasakan segala sesuatu di sekitarnya melambat. Ia tahu ini adalah ilusinya, sensasi yang salah yang disebabkan oleh pengaruh hukum waktu. Terkejut, ia menghunus pedang panjangnya. Kekuatan sumber batinnya melonjak. Energi pedang melonjak dari pedang biru tua. Seluruh dirinya memancarkan niat pedang. Ekspresinya solemn, matanya tanpa keinginan, tujuh emosinya lenyap. Bertanya tentang cinta tanpa perasaan, dosa surgawi tanpa prinsip, tebasan kejam tanpa prinsip. Teknik rahasia yang sama, tubuh yang sama dilepaskan, namun kekuatannya tak tertandingi. Sebelumnya, ketika Feng Xi menggunakan teknik ini, sihir spesial Yang Ke membuatnya pusing dan pingsan. Tetapi sekarang dilepaskan oleh Feng Xuan dalam wujud penurunan jiwanya. Itu sangat dahsyat dan menakjubkan. Tebasan tanpa ampun dan tanpa keinginan itu menyapu, bertabrakan dengan jejak abadi yang menembus penghalang waktu. Dua hukum yang sama sekali berbeda bertabrakan, menyebabkan kehampaan runtuh dan langit serta bumi hancur. Raungan dahsyat bergema dan mengguncangkan susunan dari benturan itu meletus, menyapu ke segala arah. Baik Yang Ke maupun Feng Xi seperti perahu yang berlayar di laut yang badai. Tubuh mereka bergoyang-goyang dengan berbahaya, seolah-olah diambang terbalik kapan saja. Pemuda berwajah kuning dan sarjana parubaya yang menyaksikan dari kejauhan bernasib jauh lebih buruk. Di bawah erosi kedua hukum tersebut, mata mereka menjadi sayu, seolah-olah mereka telah kehilangan akal sehat.
Kulit mereka dengan cepat keriput dan rambut mereka berubah menjadi abu-abu. Kekuatan waktu mengalir melalui mereka dalam sekejap, mengubah mereka menjadi pria tua dalam waktu yang sangat singkat. Suara keras itu terus berlanjut tanpa henti. Yangke tiba-tiba terlempar ke belakang. Dalam bentrokan ini, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bukan karena kekuatan ilahi kaisar waktu yang lebih rendah daripada teknik rahasia sekte penyidikan cinta, melainkan karena kekuatan Yangke tidak sebanding dengan Feng Xuan. Melihat ini, mata Feng Xuan menyipit, wajahnya mengeras dengan kekejaman. Sambil terhuyung, dia dengan paksa menyalurkan sisa kekuatan di dalam dirinya, bersiap untuk memberikan pukulan fatal. Meskipun dia sangat ingin menangkap Yangke hidup-hidup dan mengambil warisan kaisar waktu serta teknik rahasia darinya, kondisi fisik Feng Xi saat ini tidak memungkinkan. Penurunan jiwa telah melukai Feng Xi dengan parah. Dia sudah mencapai batasnya dengan tebasan kejam dan tanpa hati. Jika dia terus berduel dengan Yangke, dia tidak perlu menderita luka lebih lanjut. Tubuh Feng Xi akan hancur dengan sendirinya. Dia merasakan penyesalan yang mendalam jika dia mengabaikan reputasinya dan konsekuensinya dan menyerang Yangke di kota roda es. Dia mungkin tidak akan berada dalam kesulitan seperti sekarang. Mungkin dia bahkan bisa menangkap Yangke, dan kemudian warisan kaisar waktu akan menjadi miliknya. Pada saat itu, dia akan memiliki warisan 2 kaisar agung dan menjadi penguasa wilayah utara akan segera terwujud. Jika Anda tidak punya hati, bagaimana Anda bisa bertanya tentang cinta? Jika Anda tidak memiliki do, bagaimana Anda bisa mengejar jalan bela diri? Saat Yangke mundur, Feng Xuan tiba-tiba meraung, wajahnya berkerut karena marah. Sekte permohonan cinta Anda menipu diri Anda sendiri. Yangke tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Feng Xuan dengan marah membalas. Dasar bocah picik, apa yang Anda tahu? Cepat bersiaplah untuk mati. Setelah selesai berbicara, dia menebas Yangke dengan pedangnya. Yangke dengan marah membalas. Anda tidak berhak membunuh saya. Lonceng gunung dan sungai, tahan dia. Dengan lambaian tangannya, sebuah harta karun berbentuk lonceng seukuran telapak tangan tiba-tiba terbang keluar, yang tak lain adalah lonceng gunung dan sungai yang baru saja ia taklukkan. Bahkan segi waktu yang cepat pun tak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Xuan. Sekarang, Yangke hanya memiliki lonceng gunung dan sungai sebagai kartu trufnya. Jika bahkan lonceng gunung dan sungai pun tak bisa menekan Feng Xuan, maka Yangke tidak punya pilihan selain segera melarikan diri. Tapi dia percaya bahwa meskipun terluka parah, dengan teknik rahasia spesial yang telah ia kuasai, Feng Xuan masih akan kesulitan membunuhnya. Begitu lonceng gunung dan sungai muncul, Yangke langsung merasakan energi sumber dan kekuatan jiwa ilahi di lautan kesadarannya terkuras seperti sungai yang meluap dan mengering dalam sekejap mata. Yangke terkejut, wajahnya langsung pucat dan kepalanya berdenyut kesakitan. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan lonceng gunung dan sungai, dan ia tak pernah menyangka akan membayar harga yang begitu mahal. Dia pernah mengalami hal serupa saat menggunakan mutiara petir pemusnahan sebelumnya. Ketika kultivasinya tidak mencukupi, tetapi dibandingkan dengan perasaan yang dialaminya sekarang, itu tidak ada apa-apanya. Yangke jelas merasa seperti akan mati. Harta karun kuno ini, bahkan sebelum melukai musuhnya, telah membuatnya tak mampu mengurus diri sendiri. Dia tidak tahu apa akibatnya. Dia memaksa dirinya untuk tetap terjaga, menatap Feng Xi dengan seksama. Ekspresi Feng Xi berubah drastis dan dia berseru kaget. Lonceng gunung dan sungai? Harta karun kelahiran Kaisar Yuanding. Dia benar-benar ngeri. Dia sudah cukup kagum ketika Yangke menggunakan teknik rahasia spesial sebelumnya. Lagi pula teknik rahasia spesial bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dan dikultivasi oleh sembarangan orang. Kemudian, Yangke bahkan melepaskan kekuatan ilahi kaisar waktu. Feng Xuan tidak dapat memahami pertemuan kebetulan seperti apa dialami Yangke untuk mendapatkan sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak individu kuat sepanjang hidup mereka. Pada saat ini, Yangke bahkan mengeluarkan harta karun kelahiran Kaisar Yuanding. Feng Xuan hampir menggigit lidahnya sendiri. Ini palsu. Feng Xuan berteriak dalam hati, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, lonceng gunung dan sungai itu dengan cepat membesar.
Dentingan yang menggema menembus kedalaman jiwanya, membuatnya gemetar karena gelisah. Pola-pola rumit berkelap-kelip dan mengalir di permukaan lonceng, memancarkan aura kekacauan kuno yang membuatnya sulit untuk bernafas. Itu adalah lonceng gunung dan sungai yang asli. Kekuatan purba itu bukanlah sesuatu yang mudah ditiru. Wajah Feng Xuan langsung pucat pasi. Tanpa pikir panjang, dia berbalik untuk melarikan diri. Namun sebuah kekuatan misterius menekan seluruh dunia, menutup ruang dan membuatnya tidak bergerak. Energi internalnya juga terblokir di dalam meridiannya, tidak dapat bersirkulasi. Lonceng gunung dan sungai, dentingannya menekan gunung dan sungai. Aura kekaisaran membalikkan alam semesta. Saat lonceng berdentang adalah saat penekanan. Tidak ada yang bisa melarikan diri, bahkan seseorang yang mahir dalam manipulasi ruang seperti Yang Ke. Begitu terkunci oleh lonceng gunung dan sungai, tidak akan punya cara untuk menghindarinya. Apalagi melarikan diri. Apalagi Feng Xuan. Jika tidak, ia tidak akan mampu menekan api sejati ponik selama puluhan ribu tahun. Saat lonceng gunung dan sungai turun ke arahnya, Feng Xuan merasakan jiwanya bergetar. Ia berteriak ketakutan. Junior, berhenti! Jika Anda berani membunuh putra saya akan mengejar Anda sampai ke ujung dunia dan mencabik-cabik Anda. Pergi ke neraka! Yang Ke mengeluarkan seteguk darah dan mengumpat dengan marah. Tanpa ragu, tubuh Feng Xi langsung ditekan oleh lonceng gunung dan sungai dan menghilang sepenuhnya. Melihat itu, pemuda berwajah kuning dan sarjana parubaya itu berdiri di sana gemetar, tampak tua dan lemah. Mata mereka hampir keluar dari rongganya karena terkejut. Yang Ke, seorang kultivator alam sumber Do, benar-benar telah menekan wujud inkarnasi jiwa pemimpin sekte mereka. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator alam sumber Do. Keduanya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Rasa dingin menyebar dari kepala hingga kaki. Apakah pemimpin sekte muda itu mati? Pemuda berwajah pucat itu membuka mulutnya dan semua giginya rontok, membuatnya sulit berbicara dengan jelas. Cendekiawan parubaya itu berada dalam keadaan yang sama. Meskipun keduanya tidak terkenal langsung segel panah terbang waktu, mereka terpengaruh oleh hukum waktu dan tubuh mereka bukan lagi tubuh masa muda mereka. Yang Ke batuk tanpa henti, tampak sangat menyedihkan. Dia sedikit mencetikkan jarinya dan semburan energi menghantam lonceng gunung dan sungai. Lonceng itu berbunyi lagi dan gelombang kecut besar menyebar ke segala arah. Tidak! Pemuda berwajah pucat dan cendekiawan parubaya itu berteriak, mencoba melarikan diri, tetapi gelombang suara menelan mereka. Keduanya batuk darah, bercampur dengan pecahan organ dalam dan mati seketika. Baru kemudian Yang Ke mengulurkan tangan dan lonceng gunung dan sungai yang membesar terbang kembali ke tangannya. Kembali ke ukuran telapak tangannya di tengah perjalanannya. Di tempat lonceng gunung dan sungai semula menekan, Feng Xi sudah menjadi genangan darah dan daging. Kematiannya sangat mengerikan. Kemudian 3 segel bintang dengan warna berbeda melesat dari 3 mayat dan mendarat di punggung tangan Yang Ke. Ketiga segel bintang ini semuanya berlevel sangat tinggi. Segel bintang Feng Xi adalah segel bintang 7 titik. Sedangkan 2 lainnya adalah segel bintang 6 titik. Dengan segel bintang seperti itu, segel bintang Yang Ke selangkah lebih dekat untuk ditingkatkan. Namun, Yang Ke tidak punya waktu untuk mempedulikan semua itu saat ini. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyimpan cincin spesial ketiga orang itu. Karena efek samping dari memanggil lonceng gunung dan sungai tiba-tiba menyelimutinya, membuatnya lemah dan tak berdaya. Pandangannya menjadi gelap dan dia pingsan. Di wilayah utara di sekte Wenqing, salah satu sekte teratas, sekte tersebut menempati wilayah yang luas dengan murid yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan-bangunannya yang megah memancarkan keagungan dan limpahan energi spiritual. Tiba-tiba raungan yang mengakkan telinga bergema dari sebuah bangunan yang tampak biasa saja. Seketika seluruh sekte Wenqing tampak gemetar dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat sumber suara itu. Mata mereka dipenuhi kengerian. Semua orang mengenali suara itu sebagai suara pemimpin sekte, tetapi tidak ada yang tahu mengapa dia tiba-tiba begitu marah. Feng Xuan yang sudah menjadi kaisar yang mulia tingkat 3 memiliki pikiran yang tenang dan terkendali.
Tidak terpengaruh oleh apapun yang mungkin dia temui. Apa yang mungkin membuat kaisar yang mulia tingkat 3 seperti ini marah? Saat itu, seorang pria berwajah pucat bergegas masuk ke dalam bangunan, mendorong pintu hingga terbuka, dan berlutut dengan gemetar. Pemimpin sekte, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Saya baru saja menerima pesan bahwa lampu jiwa Tuan Muda sekte. Sebelum dia selesai berbicara, Feng Xuan tiba-tiba memukulnya dengan telapak tangan. Meskipun pria ini memiliki kultivasi tingkat ketiga, alam sumber do yang kuat, bagaimana mungkin dia bisa menahan kekuatan dasar seperti Feng Xuan? Dengan satu pukulan telapak tangan, dia langsung berubah menjadi bubur. Yang Ke. Di dalam ruang rahasia, Feng Xuan dengan wajah pucat dan ekspresi penuh amarah meneriakkan sebuah nama. Matanya berkilat dengan amarah yang meluap. Jiwanya telah turun ke tubuh Feng Xi. Jadi meskipun dia berada di sekte meminta cinta, dia dapat merasakan beberapa peristiwa yang terjadi di Laut Bintang Hancur. Meskipun tidak menyeluruh, dia jelas merasakan kematian Feng Xi. Putranya sendiri akhirnya maju ke alam kaisar di Laut Bintang Hancur. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh seorang di tingkat ketiga alam sumber Do. Terlebih lagi, semua ini terjadi dengan premis jiwanya sendiri yang turun, yang merupakan aib besar bagi dirinya sendiri dari sekte Wenqing. Jika dia tidak dapat masuki Laut Bintang Hancur, dia mungkin akan pergi untuk menyelesaikan urusan dengan Yang Ke sekarang. Jadi kebencian atas pembunuhan putranya tak dapat didamaikan, dan hati Feng Xuan dipenuhi amarah yang meluap. Tiba-tiba dia berdiri, berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri dari sekte Wenqing menuju ke suatu arah. Dilihat dari arah yang ditujunya, tampaknya itu adalah lokasi lembah hati es. Dia tidak bisa pergi mencari Yang Ke sekarang, jadi dia hanya bisa pergi ke lembah hati es untuk mencari Bingyun terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, Yang Ke harus mati. Dan hanya dengan menemukan Bingyun, dia bisa mengetahui keberadaan Yang Ke. Karena kematian Feng Xi benar-benar membuatnya marah. Dia tidak lagi peduli dengan konflik antara kedua sekte tersebut. Jika Bingyun tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, dia pasti akan membantai lembah hati es. Dalam keadaan linglung, Yang Ke merasakan seseorang manggilnya. Dia berjuang untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba membuka matanya dan sadar kembali. Anda akhirnya bangun. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Hati Yang Ke bergetar. Dia tahu bahwa yang memanggilnya bukanlah orang lain, melainkan tubuh dharmanya. Dia dan tubuh dharma selalu menjaga hubungan spiritual. Jadi bahkan di alam mistik kecil, tubuh dharma dapat menghubunginya kapan saja. Yang Ke tiba-tiba pingsan sebelumnya, dan tubuh dharma tidak berani menariknya ke alam mistik kecil untuk menyembuhkannya. Meskipun itu mungkin dilakukan, jika dilakukan mutiara mistik akan terungkap di kehampaan. Lagi pula ada banyak sekali tokoh kuat di lautan bintang yang hancur, dan jika seseorang melihat mutiara mistik, itu pasti akan menjadi masalah lain yang merepotkan. Oleh karena itu, tubuh dharma hanya bisa membiarkan Yang Ke melayang di kehampaan, terus memanggilnya. Sudah berapa lama? Yang Ke berkomunikasi dengan tubuh dharmanya melalui indera ilahi, nyaris tidak mampu duduk. Tidak lama, hanya beberapa jam. Tidak apa-apa. Yang Ke menghela nafas lega, memeriksa kondisinya saat ini. Lukanya tidak terlalu serius, dia hanya terkena serangan jari Feng Xuan, membuat punggungnya agak hancur. Masalah terbesar sekarang adalah kelemahannya. Menggunakan lonceng gunung dan sungai telah menguras seluruh kekuatannya, membuatnya tidak mampu pulih sepenuhnya dalam beberapa jam ke depan. Bahkan sekarang, sekedar berpikir saja sudah menyebabkan rasa sakit yang tajam di kepalanya. Jika dia menghadapi bahaya sekarang, dia hanya bisa langsung tersembunyi di mutiara alam mistik. Setelah Yang Ke berpikir sejenak, lalu memanggil perahu kayunya, membiarkannya terbang ke depan. Kemudian dia duduk bersila di perahu, mengeluarkan beberapa pil pemulihan, memasukkannya ke mulutnya dan menutup matanya untuk mengatur pernafasannya. Di lautan bintang hancur yang sunyi dan kuno, sosok Yang Ke seperti setitik debu, tidak cocok melayang tanpa tujuan. 2 hari kemudian, dia akhirnya menghela nafas lega dan berdiri lagi. Suara gemerisik terdengar dari seluruh tubuhnya. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, tubuhnya tidak lagi terluka parah. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang istimewa.
Bahkan sega bintang 7 titiknya pun tidak dapat merasakan kehadiran orang lain. Dia telah berada di lautan bintang hancur selama 2 atau 3 tahun. Awalnya ia mengira dirinya telah membuat kemajuan yang baik, tetapi setelah bertemu dengan orang-orang dari lembah Ties dan Fengxi, ia menyadari bahwa ia tertinggal. Bahkan Fengxi telah mencapai alam kaisar dan Ziyu berada di titik penting dalam terobosannya. Mungkin sudah berhasil dan naik ke peringkat kaisar. Tapi bagaimana dengan dirinya? Ia bahkan belum merasakan aura terobosan. Api sejati ponik dan lonceng gunung dan sungai memang sangat bagus. Ia lagi pula keduanya pernah dimiliki oleh Kaisar Agung. Namun, kekuatan seorang seniman bela diri selalu didasarkan pada kekuatan mereka sendiri. Bantuan eksternal hanyalah pelengkap. Tanpa kekuatan yang kuat sebagai jaminan, bahkan harta terbaik pun sulit digunakan secara efektif. Yangke merasa bahwa jika ia juga berada di alam kaisar sekarang, ia tidak akan begitu malu ketika menggunakan lonceng gunung dan sungai sebelumnya. Ziyu dan Fengxi sudah lebih maju darinya. Bagaimana dengan para jenius dari sekte lain? Bagaimana dengan bintang-bintang yang sedang naik daun yang ia kenal? Yangke tiba-tiba merasa krisis yang mendesak. Tertinggal dalam kultivasi adalah kemunduran sejati. Bahkan menemukan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di laut bintang yang hancur pun sia-sia. Memikirkan hal ini, ia dengan cepat mengemudikan perahu kayunya, mencari peluangnya sendiri di laut bintang yang hancur. Selama beberapa hari, Yangke tidak bertemu siapapun dan tidak merasakan aura kekuatan primal yang membuatnya bingung. Ini sangat tidak biasa. Ia telah berada di laut bintang yang hancur untuk beberapa waktu dan belum pernah mengalami hal seperti itu. Beberapa hari lagi berlalu dan Yangke masih tidak merasakan apapun. Ini membuat semakin curiga, bertanya-tanya apa yang telah terjadi di laut bintang yang hancur. Akhirnya, pada hari ke-10, Yangke tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan di punggung tangannya. Dan ini mengejutkannya. Jadi ia segera menyadari bahwa ia telah merasakan kehadiran para seniman bela diri. Kehangatan di tangannya semakin kuat. Yangke mengangkat alisnya dan dengan cepat menuju ke arah itu. Saat ia mendekat, Yangke dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpastian karena ia merasakan aura banyak seniman bela diri dan tampaknya tidak hanya ada aura seniman bela diri, tetapi juga aura kekuatan primal yang sangat kaya. Semuanya beresonansi dengan tanda bintang di punggungnya tangan. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Ia menjadi penasaran dan meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Setengah hari kemudian pemandangan yang terlihat membuat Yangke sedikit tercengang. Karena di langit berbintang yang membentang bermil-mil di depannya, terdapat hamparan cahaya biru tua yang luas. Berbentuk oval tidak beraturan yang sekilas tampak seperti lautan tak terbatas. Meskipun lautan luas itu sekarang tampak tidak begitu besar, Yangke tahu itu hanya karena dia berada sangat jauh. Jika dia benar-benar berada di dalamnya, dia pasti akan merasakan skalanya yang sangat besar. Apa-apaan ini? Gumam Yangke pada diri sendiri. Beberapa jam kemudian, Yangke telah terbang ke tempat aneh ini. Setelah melihat situasinya dengan jelas, Yangke tersentak dan berseru. Begitu banyak kekuatan primal. Dia jelas merasakan aura kekuatan primal yang kaya dari lingkaran cahaya biru gelap. Energi primal yang terpecah, tersembunyi di dalam cahaya biru gelap ini. Seperti ikan yang bersembunyi di air laut. Sekarang, melihat lebih dekat, tempat ini seperti lautan sungguhan, tampak tak berujung dengan gelombang biru langit. Dan cahayanya bahkan bergelombang seperti pasang surut, tampak sangat aneh. Melalui tanda bintang di punggung tangannya, Yangke jelas merasakan banyak sekali seniman bela diri yang tersebar di dalam cahaya biru gelap yang luas ini. Mungkin menyerap dan memurnikan energi primal. Tapi bagaimana mungkin ada begitu banyak kekuatan primal di sini? Dengan begitu banyak energi sumber, manfaat luar biasa apa yang bisa didapatkan seseorang jika mereka memurnikan dan menyerap semuanya? Yangke bahkan tidak berani memikirkannya lebih jauh. Namun itu praktis mustahil. Tidak ada ahli bela diri yang mampu memurnikan semua energi sumber ini. Tidak heran dia belum bertemu satu orang pun atau merasakan aura energi sumber selama lebih dari 10 hari perjalanannya. Ternyata semuanya telah berkumpul di satu tempat ini. Yangke merasakan gelombang kegembiraan.
meskipun dia sangat ingin merebut energi sumber di hadapannya. Dia dengan hati-hati memeriksa cahaya biru tua itu. Yang mengejutkannya, indera ilahnya tidak menemui hambatan dan dia tidak merasakan bahaya apapun. Seolah-olah cahaya biru tua itu hanyalah wadah untuk energi sumber yang padat, seperti air laut. Wajah Yangke berseri-seri gembira dan dia melompat ke depan, terjun langsung ke dalam cahaya itu. "Dasar bodoh!" Tawa mengejek terdengar dari tidak jauh. Orang ini jelas telah mengamati Yangke dan hanya tertawa ketika melihatnya bergegas ke dalam cahaya biru tua. Dia mencibir. Berani-beraninya menerobos laut asal. Dia benar-benar tidak tahu arti kematian. Sebelum dia selesai berbicara, sesosok tiba-tiba melesat keluar dari tempat Yangke berlari masuk. Pria itu melihat lebih dekat dan menyadari itu tak lain adalah Yangke. Matanya membelat ngeri. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Yangke meringis, seluruh tubuhnya sakit. Suara mendesis keluar dari setiap bagian tubuhnya. Pakaiannya terkikis dalam waktu singkat, memperlihatkan tubuhnya yang berotot. Kulitnya tampak seperti telah melempuh oleh air mendidih. Dipenuhi bisul yang terhitung jumlahnya. Berantakan berdarah, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Namun meskipun penampilannya menyedihkan, Yangke tidak dalam bahaya maut. Dia menyalurkan kekuatan asalnya untuk mengusir kekuatan korosif yang menyerang tubuhnya. Setelah beberapa saat, Yangke perlahan menghela nafas, mengeluarkan pakaian baru dan memakainya. Luka-luka yang terkikis di tubuhnya sembuh dan kecepatan yang terlihat. Darah dengan cepat menetes untuk memperlihatkan kulit baru. Orang yang menyaksikan kejadian itu tak kuasa menelan ludah, wajahnya dipenuhi kengerian. Yangke menoleh dan melihat pria itu, lalu dengan sekejap pria itu sudah berada di depannya. Pria ini memiliki kultivasi tingkat kedua alam sumber Do. Di seluruh lautan bintang yang hancur, kultivasi seperti itu tidak tinggi maupun rendah, termasuk tingkat menengah ke bawah. Pria ini memiliki penampilan yang aneh, agak seperti musang dan tidak terlihat seperti orang baik. Melihat Yangke bergegas ke depannya, dia terkejut dan dengan cepat mundur 2 langkah dan berkata dengan ngeri. "Apa yang akan Anda lakukan?" Yangke menatapnya dengan tidak senang dan mencibir. "Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa ini adalah lautan asal." Iya, ini adalah lautan asal." Pria itu tampak tergagap-gagap saat menjawab dengan tergesa-gesa. "Apa itu laut asal? Jelaskan dengan jelas." Pria itu tampak gelisah dan berkata, "Laut asal hanyalah laut asal. Ia mengumpulkan sejumlah besar kekuatan primordial dan bentuknya persis seperti lautan. Jadi semua orang menyebutnya laut asal. Tidak ada penjelasan khusus lainnya." "Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Mengapa ada begitu banyak orang di sini?" Yangke menatapnya dingin. "Saya datang bersama teman saya. Dia dipanggil oleh orang lain, teman saya. Apa sebenarnya yang ingin Anda tanyakan?" Pria itu tampak tenang dan melihat Yangke tampaknya tidak memiliki niat jahat, menatapnya dan penasaran dan bertanya. "Ceritakan tentang laut asal, ceritakan semua yang Anda ketahui." Pria itu segera bertanya dengan curiga. "Teman, apakah Anda belum pernah mendengar tentang laut asal?" Yangke menamparnya dengan marah berkata, "Jika saya pernah mendengarnya, apakah saya perlu bertanya pada Anda?" Pria itu mundur, kesal tetapi tidak berani menunjukkannya dan berseru dengan terkejut. "Tidak mungkin, teman, kultivasi Anda tidak lemah. Bagaimana mungkin Anda belum pernah mendengar tentang laut asal? Tempat ini seharusnya tercatat dalam catatan sebuah sekte besar." "Tercatat di semua sekte?" Yangke mengangkat alisnya. "Benar, laut asal adalah tempat yang sangat terkenal di laut bintang hancur karena memiliki sejumlah besar kekuatan primordial. Kita dapat menyerap dan memurnikannya di sini terus-menerus. Begitu kita menemukan tempat ini, kita tidak perlu lagi mencari sumber primordial bintang hancur itu. Namun, laut asal tidak selalu muncul. Waktu dan lokasi kemunculannya tidak dapat diprediksi, tetapi akan selalu muncul setiap 3 kali laut bintang hancur terbuka. Ini adalah tanah yang diberkati bagi kita para pendekar bela diri untuk berkultivasi. Hanya ada kekuatan primordial di sini. Lalu, ini lapisan biru tua ini, mengapa ia memiliki kekuatan korosif yang begitu kuat?" Yangke bertanya dengan suara berat. Dia baru saja menderita akibat
lapisan biru tua itu. Air itu tampak seperti air laut dan indera ilahnya tidak menunjukkan bahaya. Tetapi setelah menyelam, dia bisa merasakan kekuatan korosif yang sangat kuat. Jika Yangke tidak segera mundur, dia akan menderita luka yang lebih serius. Tidak ada yang tahu pasti apa lingkaran biru gelap ini. Itu sudah ada sejak kemunculan pertama laut asal, tetapi sangat berbahaya. Siapapun yang menerobos masuk pasti akan mati. Dia tiba-tiba ingat bahwa Yangke belum mati. Dia tersenyum malu dan berkata, "Temanku cukup cakap, berhasil keluar dari sana. Saya harus berterima kasih pada Anda untuk itu." Yangke tertawa sinis. Pria ini telah mengamati dari jarak dekat dan bahkan tidak memperingatkannya ketika dia menerobos masuk. Meskipun mereka bukan teman dekat, tetapi sangat tidak etis untuk hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Jika ada seniman bela diri lain yang sedikit lebih lemah menerobos masuk dengan gegabah, mereka mungkin tidak akan selamat. Tetapi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Orang yang menyaksikan memiliki hak untuk mengamati. Pria itu menyadari Yangke menyalahkannya dan tak bisa menahan senyum malu-malu. "Lanjutkan." Yangke mendengus. Pria itu dengan cepat berdehem dan berkata, "Manfaat yang bisa didapatkan dari laut asal sangat besar. Banyak orang yang menemukan tempat ini tinggal di sini untuk menyerap dan memurnikan asal, sampai laut bintang yang hancur tertutup. Seperti yang Anda lihat, temanku, laut asal ini sangat luas, seperti lautan sungguhan. Oleh karena itu, berapapun jumlah orang yang datang ke sini, mustahil untuk memurnikan kekuatan asal sepenuhnya. Selain itu, saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Laut asal ini tidak hanya mengandung kekuatan asal yang terfragmentasi, tetapi beberapa orang bahkan telah menemukan asal bintang dan asal 5 elemen yang lengkap di dalamnya." "Asal yang lengkap?" Ekspresi Yangke berubah. Sebagai penguasa bintang, dia tentu memahami perbedaan besar antara kekuatan asal yang terfragmentasi dan yang lengkap. Kekuatan asal yang lengkap memungkinkan para praktisi bela diri untuk dengan mudah merasakan do surgawi dan do bela diri. Sementara kekuatan asal yang terfragmentasi jauh kurang efektif. Dia tidak menyangka bahwa laut asal ini akan mengandung kekuatan asal yang lengkap dan tidak hanya asal bintang, tetapi juga asal 5 elemen. Api sejati ponik yang sebelumnya ia peroleh, meskipun juga merupakan sumber kekuatan elemen api, adalah sumber roh suci, bukan sumber dari 5 elemen. Ada perbedaan antar keduanya. Alasan mengapa mutiara mistiknya tidak memungkinkan siapapun untuk maju ke alam yang lebih tinggi di dalamnya adalah karena hukum langit dan bumi belum lengkap. Untuk melengkapi hukum langit dan bumi, sumber kekuatan yang lengkap sangat diperlukan. Jika dia dapat menemukan sumber kekuatan yang lengkap di sini dan mengisi alam mistik kecil dengannya, mungkin hukum langit dan bumi di dalam alam mistik kecil akan menjadi lengkap dan kemajuan di masa depan kemudian dapat dilakukan sepenuhnya di dalam alam mistik kecil tanpa khawatir akan gangguan. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa ada sumber kekuatan yang lengkap di laut asal, Yangke segera tertarik. Namun dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, "Laut asal ini sangat berbahaya. Bagaimana saya dapat dengan aman menyerap dan memurnikan kekuatan asal di dalamnya? Apakah Anda mencoba menipu saya?" "Bagaimana saya bisa berani?" seru pria itu berpura-pura polos. "Teman, Anda belum masuki laut asal, jadi Anda tidak tahu situasi di dalamnya. Ada banyak tempat seperti pulau di dalam laut asal. Tempat Anda bisa menetap. Di tempat-tempat itu, Anda tidak perlu khawatir akan terkikis oleh kekuatan korosif laut asal, dan Anda dapat dengan aman memurnikan kekuatan asal." "Oh, ada tempat sebagus itu?" Mata Yangke berbinar. Dia baru saja memasuki laut asal dan belum benar-benar menjelajahi jauh ke dalam, jadi dia belum menemukan struktur seperti pulau. Namun dilihat dari sikap pria itu, dia sepertinya tidak berbohong. "Teman, Anda akan melihatnya nanti saat terbang ke sana. Jangan terburu-buru masuk ke tempat yang terlihat seperti air laut itu lagi." Pria itu sepertinya mengingatkannya dengan ramah, lalu menatap Yangke dengan patuh. "Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Lihat,
Yangga mendengus dengan wajah datar. Karena laut asal memiliki begitu banyak manfaat, mengapa Anda masih di sini dan bukannya masuk? Apakah Anda bahaya lain? Pria itu buru-buru berkata, saya sedang menunggu sesama murid sekte saya. Kakak senior saya merintahkan untuk tetap di sini. Kalau tidak, apakah Anda pikir saya ingin tetap di sini? Saya juga ingin masuk dan menyerap serta memurnikan kekuatan asal. Dia tampak kesal, mungkin mengutuk kakak seniornya dalam hati. Yang mengangguk, berbalik dan terbang menuju langit di atas laut asal. Sebuah suara datang dari belakang, berkata, hati-hati, ada beberapa ahli alam kaisar di laut asal sekarang. Jika Anda memprovokasi mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Hati Yangga mencekam. Dia menyadari bahwa keadaan memang seperti yang dia pikirkan. Cukup banyak orang yang telah mencapai alam kaisar di lautan bintang yang hancur. Jiyu dan Fengxi bukan satu-satunya. Dan ini baru situasi di lautan asal. Bagaimana dengan tokoh-tokoh kuat lainnya yang tersebar di seluruh laut bintang yang hancur? Mungkin cukup banyak yang telah mencapai alam kaisar. Lautan bintang yang hancur memang merupakan alam rahasia yang luar biasa. Suasana hati Yangke muram saat ia terbang di atas laut asal. Melihat ke bawah, ia merasakan disorientasi yang aneh. Ia merasa seolah-olah sedang terbang di atas laut luas, dengan gelombang biru yang naik dan turun di bawahnya. Di lautan ini memang ada pulau-pulau dengan berbagai ukuran. Beberapa hanya cukup untuk 1 orang, yang lain untuk 4 atau 5 orang. Tempat-tempat ini sudah ditempati oleh para pendekar bela diri yang duduk bersila, menyerap dan memurnikan energi primal yang berasal dari air laut. Laut itu bergejolak, kadang bergelombang dan kadang tenang, tidak dapat diprediksi. Dalam situasi seperti itu, para pendekar bela diri tidak dapat dengan tenang memurnikan energi primal mereka di laut. Sepertinya ia perlu menemukan tempat untuk menetap terlebih dahulu. Yangga pernah menderita akibat air laut sebelumnya, jadi ia tahu kekuatannya. Tanpa tempat untuk menetap, ia tidak dapat dengan tenang memurnikan energi sumber. Memikirkan hal ini, ia memindai area di bawah, mencoba menemukan tempat yang cocok. Ada cukup banyak seniman bela diri lain seperti dia yang mencari tempat untuk menetap. Semuanya terbang di udara, namun tampaknya tidak ada di antara mereka yang berniat saling menyerang. Energi sumber di sini sangat padat. Selama mereka dapat menyerapnya dengan aman, mereka pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Bertarung di sini tidak ada gunanya, kecuali untuk memperebutkan wilayah. Memang ada orang-orang yang bertarung memperebutkan wilayah. Saat Yangga terbang di udara, dia melihat setidaknya selusin kelompok orang saling bertarung. Mayat para seniman bela diri terus berjatuhan dari udara, menghilang tanpa jejak begitu mereka mencapai lautan sumber. Setelah mengelilingi lautan sumber selama 1 jam, Yangke masih belum menemukan tempat untuk menetap. Semua area telah diduduki, ini membuatnya cukup tak berdaya. Kepribadiannya bukanlah tipe yang suka merebut wilayah orang lain tanpa alasan, jadi dia hanya bisa mencari dengan sabar. Untungnya, lautan sumber cukup luas, dan masih ada beberapa tempat yang belum dia jelajahi. Dia yakin dia akan dapat menemukan tempat yang bagus. Di kejauhan, sekelompok orang lain sedang memperebutkan wilayah. Pertempuran berkecamuk hebat, energinya meluap. Yangga awalnya berniat untuk menghindari medan pertempuran ini, tetapi saat itu gumaman rendah tiba-tiba terdengar di telinganya. Pedang bumi, petir meteor. Suara itu terdengar, diikuti oleh serangkaian ledakan yang menggelegar. Di langit, kilat biru tiba-tiba melesat menembus langit, menuju ke suatu titik tertentu. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat melihat ke arah itu. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.